Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini saya akan membahas lebih banyak seputar low back pain atau nyeri punggung bagian bawah. Tonton videonya sampai habis ya. Nah sahabat sehat, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan low back pain ataupun nyeri punggung bagian bawah ini. Ini adalah kondisi yang ditandai dengan adanya rasa sakit ataupun nyeri di area pinggang yang bisa menjalar hingga area bokong dan juga paha, bahkan bisa sampai kaki. Gejala dari nyeri punggung bagian bawah ini bisa sangat bervariasi dari yang ringan saja ataupun hingga sedang ataupun berat, dan bisa berupa gejala-gejala berupa nyeri yang rasanya seperti ditusuk ataupun tersetrum listrik, rasanya menyengat ya seperti itu. Kemudian bisa berupa nyeri yang menjalar yang bisa dirasakan pada punggung dan juga menjalar ke bagian tubuh yang lain. Posisi juga bisa mempengaruhi terjadinya nyeri ini. Misalnya nyeri bisa muncul pada saat posisi duduk ataupun berjalan, tetapi kemudian bisa membaik saat berdiri ataupun berbaring. Pada kondisi tertentu, nyeri juga bisa bertambah berat, misalkan saat mengangkat benda yang berat ataupun melakukan aktivitas fisik yang tertentu. Sahabat sehat, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan nyeri punggung bagian bawah ini. Di antaranya kita bisa disebabkan karena adanya cedera, yaitu kondisi jatuh ataupun terjadi benturan, ya misalkan terjadi kecelakaan seperti itu. Bisa juga terjadi karena kekakuan otot, karena otot yang jarang digerakkan. Ini bisa menjadi kaku dan menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Kemudian juga bisa disebabkan oleh kerusakan sendi yang terjadi karena bertambahnya usia dan jaringan sendi ini semakin melemah yang menyebabkan saraf terjepit. Kemudian bisa disebabkan karena adanya kondisi radang sendi ataupun yang kita sering sebut sebagai artritis. Ini bisa menyebabkan penyempitan pada sendi dan ruas tulang belakang. Bisa juga karena adanya kelainan bentuk tulang belakang seperti kondisi kifosis ataupun osteoporosis yang menekan saraf. Nah, sahabat sehat, siapa saja yang lebih berisiko mengalami nyeri punggung bagian bawah ini? Faktor risiko seperti usia, yaitu orang yang sudah berusia di atas 30 tahun lebih rentan mengalami nyeri punggung bagian bawah. Karena seiring bertambahnya usia, cakram di tulang belakang cenderung mengalami keausan. Ini bisa menyebabkan rasa sakit. Kemudian adanya kondisi medis seperti skoliosis, yaitu tulang punggungnya tidak lurus ya. Juga kemudian osteoartritis, yaitu peradangan sendi, dan beberapa jenis keganasan ataupun kanker. Ini bisa menyebabkan resiko nyeri punggung bagian bawah. Adanya riwayat keluarga pada pasien-pasien tertentu dengan penyakit yang juga bisa berpengaruh kepada nyeri punggung bagian bawah. Dan kemudian faktor dari cedera, ya ini jelas sekali ya, jika mengalami jatuh ataupun kecelakaan, serta bisa karena cedera yang akibat aktivitas fisik yang berat, misalnya mengangkat beban yang caranya tidak benar, ini bisa menyebabkan nyeri punggung. Kemudian kurangnya aktivitas fisik dan juga kebiasaan duduk yang lama ya, ini bisa melemahkan otot-otot punggung sehingga bisa meningkatkan risiko cedera dan terjadinya nyeri punggung bawah. Nah, faktor lainnya yang bisa berkaitan adalah kelebihan berat badan karena akan memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang dan bisa memperburuk kondisi punggung. Nah, postur tubuh yang tidak baik saat duduk ini juga bisa berkaitan ya. Pada saat duduk, kemudian pada saat berdiri, ini bisa menyebabkan ada bagian otot punggung yang mengalami ketegangan dan juga meningkatkan risiko terjadinya nyeri. Faktor stres juga bisa menyebabkan ketegangan otot sehingga bisa berkontribusi dan menyebabkan nyeri. Padanya pekerjaan yang melibatkan pengangkatan beban berat ataupun gerakan yang berulang ini bisa meningkatkan risiko cedera pada punggung. Maka kita harus perhatikan ya ketika kita akan mengangkat beban yang berat. Nah, sahabat sehat, dengan memahami beberapa faktor risiko yang kita sudah ketahui tadi, kita bisa mengetahui apa saja sih langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri punggung bagian bawah. Yang pertama, kita perlu menjaga berat badan yang ideal. Kemudian kita memperbaiki postur tubuh kita. Kemudian juga kita melakukan olahraga secara teratur. Jadi aktivitas fisik kita juga akan memperkuat otot-otot supaya menghindari nyeri punggung bagian bawah. Sahabat sehat, lalu bagaimana cara penanganan dan pengobatan yang bisa dilakukan pada nyeri punggung bagian bawah? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu saja kita biasa dokter akan memberikan obat pereda nyeri seperti obat antiinflamasi non-steroid. Ini bisa berupa obat yang dioles, bisa mengurangi rasa nyeri pada permukaan area yang sedang sakit.
Kemudian juga bisa melakukan fisioterapi dengan menggunakan terapi panas, gelombang ultrasonik, dan juga stimulasi listrik. Ini juga bisa meredakan rasa nyeri. Latihan fisik ini bisa dilakukan setelah nyeri mereda, kemudian juga bisa menambah latihan-latihan khusus yang akan menambah kekuatan otot dan juga fleksibilitas dari otot punggung. Yang ini akan bagus sekali untuk mendukung kondisi tubuh kita lebih siap dan tidak mudah terkena nyeri punggung bagian bawah. Lalu ada juga pengobatan seperti akupuntur ya. Jadi ini merupakan terapi alternatif yang bisa juga membantu untuk mengurangi nyeri yang dikombinasikan dengan fisioterapi. Nah, pada kondisi-kondisi nyeri punggung bagian bawah yang sudah berat kasusnya, bisa dibutuhkan tindakan operasi ya, karena memang kondisinya sudah parah dan ada kelainan pada struktur tulang belakang ataupun saraf yang terjepit sehingga ini tidak bisa membaik dengan pengobatan yang konvensional. Kemudian bagi yang merokok ya, sebaiknya berhenti merokok karena memang merokok ini bisa mengganggu aliran darah ke tulang belakang dan bisa memperlambat proses penyembuhan dari nyeri punggung bagian bawah. Kemudian kita perlu memperhatikan jenis sepatu yang kita gunakan. Kita perlu menggunakan sepatu yang datar dengan bantalan yang baik untuk mengurangi tekanan pada punggung. Jadi gunakan sepatu yang nyaman ya. Kemudian kita perlu memperhatikan untuk menghindari mengangkat beban yang terlalu berat. Kalau kita beban ini terlalu berat ya barangnya ya, kita pastikan tekniknya harus benar ya, punggungnya harus lurus ya, tidak boleh menekuk dan akhirnya membebani kepada punggung tersebut. Ya kita harus menggunakan fokusnya pada kekuatan kaki kita, di kaki kita, di paha kita itu untuk mengangkat. Jadi jangan sampai menggunakan punggung kita itu sebagai penumpu beban ya, kita harus memastikan cara ataupun teknik mengangkat beban yang berat. Kemudian kita bisa mengatur posisi tidur kita supaya baik dengan cara kita membuat posisi tulang belakang ini tersupport dengan baik, jadi bantalnya bisa diletakkan di bawah lutut agar kaki ini bisa sedikit lebih tinggi dari tubuh, kemudian bisa membantu mengurangi tekanan pada punggung dengan menerapkan beberapa cara-cara ya tadi yang bisa kita lakukan. Ini bisa mengurangi risiko terjadinya nyeri punggung bagian bawah dan kita bisa kurangi dengan lebih baik. Nah, sahabat sehat, jika nyeri punggung bagian bawah ini tidak membaik ya dengan kita sudah lakukan penanganan tadi dan gejalanya juga bisa memberat ya, misalnya contoh mengalami demam, ada gangguan pada saat berkemih, buang air kecil ya, kemudian ada kelemahan pada otot, ini sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter karena perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditegakkan diagnosisnya apakah ada suatu kondisi yang serius ataupun bagaimana langkah penanganan selanjutnya. Sahabat sehat, lalu bagaimana penanganan nyeri punggung bagian bawah dengan cara penekanan ataupun pijat ya yang sampai terdengar bunyi ya, ketek ataupun bagaimana ya, itu apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, jadi kita perlu kembali lagi pada medis. Panduan yang bisa kita lakukan adalah kita coba kenali dulu sebab utamanya dari kondisi nyeri punggung bagian bawah itu dikarenakan oleh sebab apa. Jadi kita harus pastikan dulu sebabnya ya. Apakah karena memang kalau misalkan postur tubuh ataupun misalnya dia karena kekakuan otot ya. Ya ini bisa dilakukan pijat ya karena dia bisa membantu relaksasi daripada otot. Tapi kalau memang itu penyebabnya karena cedera, karena benturan, tentu kita perlu hati-hati ya ketika akan melakukan pijat ini. Nah, kemudian akan lebih tepat jika kita melakukan dengan cara langkah fisioterapi. Fisioterapi ini agak sedikit berbeda dengan pijat pada umumnya karena dia lebih kepada sensasi yang akan memberikan kepada stimulus ke sensorik, kepada persarafan yang akan membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah terapi, ada baiknya kita pastikan dulu sebab-sebab dari kondisi nyeri punggung bagian bawah. Jadi diagnosis ini sangat penting untuk diperiksakan terlebih dahulu dengan dokter sehingga nanti bisa dipilihkan jenis terapi yang dibutuhkan yang sesuai yang seperti apa. Jadi kita bisa memberikan terapi yang sesuai pada pasien dan tidak memberikan dampak negatif pada pasien. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.